Hari ini hari Selasa, pekan biasa yang ke-20 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik, tanggal 19 Agustus 2025. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy. Adrian Ding Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dari Ibu Herni Gunawan di Jakarta, Mama Rina Gunawan, Stanley Hermawan, dan William Hermawan. Dari para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, dari Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, dari Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, dari Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha atas penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong Cilengsi Bogor terjual cepat dengan harga yang bagus. Dari Dr. Saron dan Dr. Alisono dan keluarga dari Jakarta, dari Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley Lenden Aurelia di Erupas, dari Bapak Agustinus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, dari Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dari Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, dipulihkan dan disembuhkan dari segala penyakitnya. Dan juga untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Martin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun diberikan kesehatan dan kesembuhan, dan juga kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefana Konadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras Franciscus, kesembuhan dan kesehatan Rosalina Imbuk, kelancaran studi untuk Dea Kevin Putri serta John Kennedy, dan juga mohon berkat usaha dan kesejahteraan kelancaran studi untuk keluarga Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak menantu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifasio Aristo, mohon pemulihan kesehatan dan kesembuhan dari Ivan dari operasi tumor otak di China, kembali dengan sehat dan selamat. Dari Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernandinim dari keluarga Ahya Samson. Untuk Ibu Anes Wela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Yon Medi Kuching. Untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husin. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Apia Yupita, Jepten Liung, Jepian Nilim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minerli, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu. Dari keluarga Bapak Robert Mading dan Ibu Rosminta Sakti di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang Benadus Febrian, mohon ketenangan, kedamaian serta kekal dari arwah Bapak Sylvester Joham. Dari Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Dari Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang.
dari Ibu Kristina Sauni dan keluarga di Singkawang, dari Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, dari Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, dari Ibu Budi Wijaya, Wensi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika, dari Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, dari Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, dari Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, dari Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan, dan juga untuk Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Menyambut penugasan dari Allah tidak selalu mudah. Beratnya tugas yang ditawarkan sering menyebabkan orang cemas. Demikianlah yang dirasakan oleh Gideon. Ia merasa tak mampu melaksanakan tugas baru. Setelah yakin bahwa Tuhan yang menghendaki, ia bersedia menerimanya. Injil menunjukkan kesulitan lain dalam menerima kehendak Allah. Kelekatan kita pada sesuatu, orang tidak terikat lekat seperti orang miskin akan lebih mudah bersedia. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, mempersiapkan diri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, semoga kerajaan-Mu berkembang subur di tengah umat manusia. Sebab dalam kerajaan-Mu kemiskinan menumbuhkan kekayaan, dan perang menumbuhkan kebaikan dan kesabaran. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Para Hakim. Pada zaman para hakim datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra milik Yoas orang Abiezer. Ketika itu Gideon anak Yoas sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang dicitrakan nenek moyang kami ketika menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling berkata kepada Gideon dan bersabda, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ketahuilah aku yang mengutus engkau." Tetapi Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku itu yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Bersabdalah Tuhan kepadanya, "Aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis."
Maka jawab Gideon kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanku." Sabdanya, "Aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti tak beragi dari tepung seepa. Ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon terbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan kepada Gideon, "Ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkan di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya." Gideon berbuat demikian, lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat di tangan. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan lalu menghilang dari pandangan Gideon. Maka taulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Selamatkanlah engkau, jangan engkau takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu Keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Dia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menunduk dari langit. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinan-Nya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapa dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, bila Putra Manusia bersemayam di tahta kemuliaan-Nya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk pula di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, dan setiap orang yang demi nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya,
anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menggiurkan melekat pada harta dan benda, membangun kediaman tetap di dunia. Tentang hal itu, Yesus mengingatkan para murid, sebab dapat mengakibatkan orang buta terhadap perkara lebih luhur. Nilai harta benda memang relatif. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, semoga kami dapat mematuhi kehendak-Mu sebagaimana putra kesayangan-Mu yang telah merendahkan diri, namun lalu Kau junjung tinggi kedudukan di sisi kanan-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap setru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, di dalam kerajaan-Mu yang terakhir akan terdahulu dan yang lemah Bapa akan diluhurkan. Kiranya kami selalu terbuka terhadap orang kecil dan lemah Bapa, terhadap orang sakit dan kurang mampu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan yang tersedia bagi semua orang demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.